Yeah! Focus on them! You're moving! Hey Sniper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film Fantastica A Bonnie Bear's Adventure. Nah, yang belum nonton film Bonnie Bear sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diceritakan nih seorang arkeolog yang mencari keberadaan suku rusa di alam Fantastica yang penuh dengan keajaiban. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat 3 orang arkeolog sedang mencari peninggalan suku rusa Fantastica. Mereka juga dibantu robot merah bernama Coco yang saat mengecek sekitar menemukan sebuah gua. Lalu Coco masuk ke sana mengeceknya sampai menemukan sebuah lukisan di batu. Kemudian men-scan-nya untuk diberikan ke tim arkeolog. Setelah di-scan tiba-tiba guanya runtuh. Syukurnya Coco berhasil keluar. Namun dia sudah dinantikan 3 orang jahat, ada Boomer, Pounder dan juga Whiplash. Mereka menangkap tim arkeolog. Untungnya Coco berhasil melarikan diri. Di sisi lain ada pemuda botak bernama Vic yang kerjaannya menebang pohon. Tapi dicegah 2 beruang bernama Bramble dan juga Braille. Sialnya Vic kabur dari mereka. Ia pun berlari hingga bertabrakan dengan Coco yang juga lagi dikejar trio penjahat. Malangnya Coco rusak nih, namun Vic berbaik hati memperbaikinya. Lalu di situ Coco memperkenalkan dirinya sebagai robot explorer yang membantu arkeolog. Dan saat ini misinya mencari keberadaan tanduk rusa emas agar tidak jatuh ke orang jahat tadi. Vic yang mendengarnya jadi kesenangan. Tiba-tiba dia berubah jadi tour guide untuk menemukan tanduk itu. Bahkan memanggil kenalannya bernama Odd untuk menjelaskan arti lukisan batu yang di-scan oleh Coco. Ternyata mengisahkan seorang pemburu yang nyaris mati kedinginan. Namun datanglah rusa emas menggendongnya ke tempat yang aman. Sedihnya rusa itu kelelahan dan juga mati. Dia meninggalkan tanduknya yang dijaga pemburu atau suku rusa. Dan keberadaannya di Glade Glacier, di mana tempat bermain Bramble dan juga Braille kecil dulu. Lalu mereka berangkat bersamaan, rumahnya digerebek trio penjahat. Sialnya Whiplash menemukan kartu nama Odd, sehingga pergi ke tempat Odd nih, lalu memaksanya memberitahu lokasi Coco. Yang mana Coco lagi di mobil bersama Vic. Bramble dan juga Braille masuk ke hutan. Setelah itu mereka lanjut jalan kaki dan memutuskan istirahat di pinggir sungai. Tiba-tiba Bramble menemukan batu tempat biasa menggaruk punggungnya, sedangkan Braille menemukan lubang jebakan pemburu. Mereka flashback nih, sewaktu kecil terperangkap bersama adiknya. Lalu datanglah pria berkuda menyelamatkannya. Sementara itu trio penjahat berhasil menemukan jejak Vic dan juga lainnya. Yang saat ini mereka memasuki kawasan Glade Glacier. Mereka pun terkesima nih dan berhenti di pintu gua. Lalu mereka masuk ke dalamnya dan menemukan simbol-simbol yang membeku. Cerdiknya Coco melihat lukisan batunya lagi. Dia menyadari nih ada simbol yang serupa dan saling terhubung. Dengan begitu memberinya sebuah ide. Nyata Coco membuka sebuah ruangan di mana terdapat patung es rusa di ujungnya. Karena penasaran mereka menghampirinya. Betapa terkejutnya patung es itu membekukan peta lokasi tanduk emasnya berada. Sialnya saat mau diambil secara bersamaan datanglah trio jahat ingin merebutnya. Untungnya Braille sempat mengambil petanya. Lalu mereka semua kabur sambil dikejar-kejar trio jahat. Akhirnya Vic dan lainnya berhasil keluar dan tiba di hutan Fantastica. Ia membuat mereka terpukau nih, hingga lupa masih dikejar trio jahat. Ternyata Coco diselamatkan seorang gadis imut bernama Naya, yang lincah seperti ninja dan tidak segan melawan trio penjahat. Berkat Naya, trio penjahat undur diri. Lalu kembali ke dunia manusia menemui bosnya. Yang keheranan Kroconya belum juga mendapatkan tanduknya. Mau tidak mau si bos join ke dunia Fantastica.
yaitu melewati portal dan tiba di dunia Fantastika dengan penampilan yang berbeda. Di sisi lain, Vic dan lainnya ingin berterima kasih ke Naya. Anehnya tiba-tiba Naya menghilang. Meskipun begitu, mereka tetap lanjut ke lokasi tanduknya berada, hingga masuk ke dalam hutan dan diserang rasa lapar. Mereka pun mencari makanan yang bisa dimakan. There's a kiwi. Huh? It just Sayangnya zonk semua nih. Bahkan Koko yang memiliki database tentang tanaman di dunia tidak bisa mendeteksinya. Sampai datanglah Naya mencegah Bramble dan juga Briar memakan cherry beracun, lalu mencontohkan makanan yang bisa dimakan. Dengan begitu Vic dan lainnya ikutan makan, sedangkan Koko mengambil batu dan menyimpannya. Akhirnya kumbang raksasa itu tidak bisa mendekat ke Koko dan lainnya. Yang entah karena apa, Koko tiba-tiba menyentuh buah yang ada di situ dan tiba-tiba mengeluarkan serbuk yang melayang-layang hingga membesar dan menempel ke tubuh mereka. Untungnya berkat alunan trompet keong milik Naya semua terselamatkan. Bahkan Vic mengembalikan batu yang ternyata anak kumbang raksasa. Setelah itu Vic dan lainnya pergi mengikuti Naya untuk berkenalan. Ternyata Naya cucu dari kakek yang menyelamatkan Bramble dan juga Briar dulu. Lalu Naya mengajak Vic dan juga lainnya mengelilingi Fantastika. Setelah itu mereka menaiki Platypus raksasa nih dengan riangnya, dan tur diakhiri dengan terbang menaiki daun semanggi yang membawa mereka ke kelopak bunga untuk beristirahat, di mana Naya menceritakan rusa emas masih ada hingga saat ini, dan apabila dalam bahaya cukup meniupkan trompetnya, dengan begitu rusa emas datang menyelamatkannya. Lalu Koko bertanya tentang keberadaan tanduk emas, yang menurut Naya tanduk itu tersimpan di Antler Valley, yang mana tanduk itu juga jadi incaran penjahat. Namun Briar dan lainnya siap menjaganya. Padahal penjahatnya si Pounder lagi bahagia lihat hewan unik di Fantastika. Berbeda dengan bosnya yang tidak bisa menikmati, karena mengingat masa bocil yang bahagia harus digantikan dengan belajar sama orang tuanya, lalu dipacu agar sukses seperti saat ini. Jadi mengabaikan segalanya sampai bos bertemu kembali dengan kucing miliknya, yang membuatnya terkejut nih. Meskipun begitu dia mencoba tidak peduli. Sementara itu di pagi harinya Bramble kaget melihat Koko tidak sadarkan diri. Ternyata habis dimatikan atau turn off sama Vic yang juga membawa petanya, yang saat ini menuju Antler Valley sambil tidak sabaran jadi orang kaya karena sudah bersekongkol dengan Odd. Apesnya Vic berpapasan dengan para penjahat. Why don't you give me that map? Is me a coward? Dan benar aja, peta itu berhasil direbut, meninggalkan Vic yang siap dihujani kemarahan Briar dan lainnya karena sudah berkhianat. Padahal mereka percaya nih pada Vic untuk melindungi tanduk emasnya bersama. Namun bagaimana lagi, dia sudah lama hidup kesusahan dan hanya ingin membahagiakan keluarganya, yang Vic sendiri pun tertekan dan frustasi. Sayangnya Briar dan lainnya sudah kecewa, mereka pergi nih meninggalkan Vic yang merenung, lalu dihampiri peri jamur menemani rasa bersalahnya. Sambil flashback momen bersama Bramble, Briar dan juga Koko untuk sampai ke Fantastika. Sementara itu Briar dan lainnya menyusul para penjahat. Di saat yang sama mereka semakin dekat nih dengan Antler Valley, yang sebelumnya Boomer menghancurkan jembatannya agar Briar dan lainnya tidak bisa lewat. Dan benar aja mereka bingung harus lewat mana. Di tengah kebingungannya datanglah burung raksasa yang akan mengantar mereka ke Antler Valley, di mana para penjahat lebih dulu sampai, lalu bergegas ke puncak batunya karena di sanalah tanduk emasnya. Sialnya tanduk itu dilindungi oleh shield, jadi tidak mudah diambil dengan tangan kosong atau kekuatan, namun bisa memakai alat yang dimiliki bos. Oh, yeah! Look at something! Still moving? Apesnya usaha Naya dan lainnya melawan Crocobos tidak mampu mengalahkannya. Mereka pun kesakitan, namun ada Koko yang datang ke tempat si bos.
Sialnya dia dilempari batu, Koko pun terpental. Untungnya datanglah Vic menyelamatkannya menaiki kumbang raksasa, lalu mengantarnya ke si bos yang sibuk utak-atik hingga sukses menjebol portalnya. Dia pun masuk nih dan disusul oleh Koko. Secara bersamaan, Vic juga memanggil bala bantuan menyerang Kroco Boss, hingga terjadi pertempuran di portal dan di dunia luar. Puncaknya, si bos memukul Koko sampai terlempar keluar. Bersamaan dia sukses mengambil tanduk emasnya. Di situ si bos pun tertawa bahagia. Namun yang tidak menyadari, dunia Fantastika diambang kemusnahan. Liciknya si penjahat bisa kabur lewat portal, sedangkan Vic dan lainnya berusaha menyelamatkan Koko. Ternyata Koko masuk ke memorinya. Ia membuatnya teringat tentang Keong yang bisa memanggil rusa emas. Dia pun langsung sadar nih dan mencoba meraih Keong yang ada di depannya. Sedihnya, akar yang dipegang oleh Vic makin rapuh. Koko yang menyadari dirinya hanya robot melepaskan tangannya agar Vic selamat. Dengan begitu Vic bisa meniup trompetnya. Setelah rusa emasnya datang, ia juga membangkitkan rusa-rusa yang sudah mati supaya ikut membantunya mengembalikan Fantastika. Kemudian memperbaiki ingatan masa kecil bos untuk mengingat hal yang bahagia bersama kucingnya. Dan benar aja nih, si bos memeluk kucingnya untuk terakhir kali. Di akhir film, Vic yang menangis terseduh-seduh berubah menjadi tangis bahagia karena melihat Koko kembali. Nah, itu tadi alur cerita dari film Fantastika A Bonnie Bear's Adventure. Gimana Sleeper? Seru banget kan kisah mereka demi mencari suku rusa di alam Fantastika. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.